Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pertina Lumenggaul dengan NPM 2308401101, mata kuliah Pengolahan Citra Digital. Di video ini menjadi tugas selanjutnya di mata kuliah Pengolahan Citra Digital Pak Wasi Ginting, di mana saya akan menjelaskan tugas saya tentang delegasi dan erosi pada citra. Jadi seperti biasa saya sudah menyiapkan materi ataupun PPT yang akan saya jelaskan di video saya ini. Jadi langsung saja. Oke, jadi judulnya di sini adalah Operasi Morfologi Citra Digital, Delegasi dan Erosi. Yang pertama itu adalah pengantar morfologi citra digital. Geser dulu. Oke. Yaitu yang pertama definisi itu morfologi citra adalah kumpulan operasi pengolahan citra berdasarkan bentuk. Jadi tujuan utamanya itu adalah memperbaiki representasi objek dalam citra biner atau skala abu-abu. Selanjutnya adalah elemen perstruktur, yaitu menerapkan jendela-jendela kecil yang disebut elemen perstruktur. Jadi morfologi citra digital adalah teknik penting untuk menganalisis dan memanipulasi bentuk objek dalam citra, karena ini sering digunakan dalam segmentasi dan analisis tekstur. Selanjutnya adalah operasi delegasi. Jadi nanti operasi delegasi dan erosi ini akan saya tampilkan melalui dengan program Python di aplikasi Idle, karena saya menggunakan bahasa pemrograman Python untuk codingnya. Jadi untuk operasi delegasi itu terdiri dari 3, yaitu pengembangan, pengisi celah, dan penghilang noise. Jadi pengembangan ini sebagai dilasi memperluas area objek putih. Pengisi celah itu menghubungkan objek yang terpisah. Sedangkan penghilang noise itu mengisi lubang-lubang kecil dalam objek. Jadi dilasi itu menambahkan piksel ke batas objek. Ini kan berguna untuk membesarkan objek atau menutup celah. Jadi operasi ini sering digunakan untuk sebelum erosi untuk pemrosesan lanjutan. Selanjutnya, bagaimana sih dilasi bisa bekerja? Jadi ada proses iteratif. Jadi elemen terstruktur digeser melintasi citra. Jadi ada pusat elemen P struktur berada di setiap piksel. Selanjutnya, jika ada tumpang tindih piksel, piksel output diatur kembali menjadi yang pertama. Jadi piksel output diatur ke yang pertama jika ada setidaknya satu piksel foreground yang tumpang tindih dengan elemen P struktur. Ini masih memastikan semua piksel di sekitar objek menjadi bagian dari objek. Selanjutnya itu adalah operasi erosi. Jadi yang pertama itu penyusutan. Jadi di mana penyusutan ini adalah erosi penyusutan area objek putih. Jadi disusutkan untuk objek putihnya. Jadi yang kedua itu pemecah jembatan. Jadi memisahkan objek yang terhubung. Selanjutnya yang ketiga itu adalah penghilang noise, yaitu menghilangkan piksel noise dari isolasi. Jadi erosi itu adalah kebalikan dari sidelasi yang tadi. Karena di erosi ini menghapus piksel dari batas objek. Karena ini sangat berguna untuk memisahkan objek yang bersentuhan untuk membersihkan noise. Selanjutnya itu mekanisme erosi. Jadi ada beberapa mekanisme di sini, yaitu pemindaian citra. Elemennya perstruktur dipindai di seluruh citra atau di seluruh gambar. Yang kedua itu kecocokan penuh atau output pixel hanya satu jika elemen perstruktur itu cocok sepenuhnya. Selanjutnya itu pixel dihapus karena pixel yang tidak cocok dihapus dari objek. Karena agar pixel dipertahankan, elemen perstruktur harus sepenuhnya terkandung dalam objek. Ini berarti tapi objek akan terkikis ke dalam. Selanjutnya aplikasi delegasi dan erosi, yaitu segmentasi objek, pengukuran bentuk, peningkatan kualitas. Kalau untuk segmentasi objek, itu membantu memisahkan objek dari latar belakang. Kalau pengukuran bentuk itu menganalisis properti bentuk objek seperti area dan perimeter. Kalau untuk peningkatan kualitas, itu mengurangi noise dan meningkatkan kontras citra. Karena operasi morfologi ini sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk analisis citra medis, kontrol kualitas industri, dan pengenalan pola. Karena penerapan yang tepat dapat meningkatkan akurasi sistem penglihatan untuk mesin. Oke, jadi selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang atau penerapan dari si delegasi dan si erosi ini. Jadi saya akan menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan aplikasi Idle sebagai penerapan dari
si operasi morfologi citra digital, dilasi, dan erosi. Jadi di sini saya sudah menyiapkan bahasa pemrogramannya. Jadi yang ini. Jadi di sini saya sudah membuat bahasa pemrograman. Saya menggunakan library-nya itu menggunakan OpenCP supaya nanti ketika di running tidak menghasilkan hasil yang error. Jadi kita di sini sudah tinggal run karena saya sudah simpan filenya. Kita run modul, kita akan lihat bagaimana hasilnya ketika kita menggunakan dilasi dan erosi. Jadi di sini kan ada dilasi, erosi. Jadi kita besarkan supaya bisa dilihat. Oke, kita geser dulu ini. Jadi di browse ini kita bisa mencari gambar yang akan kita kompresi citranya. Semisal kalau kita akan mengkompresi gambar, kita harus menggunakan gambar grayscale. Itu grayscale ini yaitu gambar ataupun kualitas citranya itu lebih ke abu-abu dan kehitaman. Contohnya kita akan mencari yang abu-abu dan kehitam. Contohnya ini kita pilih. Oke, jadi kita klik dilasi. Jadi hasil dilasinya akan seperti ini. Jadi metode dilasi yang tadi ukuran aslinya itu memperas 72,79 KB menjadi ukuran hasilnya itu setelah dikompresi menjadi 134,95 dan kualitas citranya itu berada dalam titik 28,54% untuk pikselnya. Terus kita bisa klik tanda tanya ini sebagai cara bagaimana kita bisa menghitung ataupun melihat metode dari si dilasi ini. Jadi bisa kita klik. Ini kompresi dilasi dan erosi. Kita bisa lihat di sini. Oke, kalau semisal kita mau kompresi itu ke bentuk erosi, itu bagaimana hasilnya? Kita lihat di sini. Begini. Tadi ukuran hasilnya 472, sekian. Sekarang ukuran hasilnya menjadi 146, sekian dan kualitas citra setelah dikompresi itu sekitar 30,94%. Kalau semisalkan kita menggunakan kualitas citranya itu terlalu banyak noise-nya itu, kita bisa pakai kembali atau mengganti gambarnya. Contohnya saya pakai foto The Weeknd. Ini kita gunakan. Kita kompresi ke dilasi. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Semisal kalaupun banyak sekali noise-nya itu, hasilnya akan tampil seperti ini. Jadi dari ukuran aslinya itu 49,18 dan ukuran hasil kompresinya itu menjadi 152,21. Kenapa ukuran asli dari ukuran metode dilasi dan kompresi itu lebih tinggi? Karena di gambar yang saya gunakan ini menggunakan ataupun terkandung noise yang sangat banyak sehingga ketika dikompresi ukuran hasilnya itu semakin tinggi begitu. Ini bisa dilihat. Kalau kita contoh misal menggunakan kompresi erosi, apa yang terjadi kita lihat. Ini kan agak lumayan putih ya. Terus di sini hitamnya lebih pekat dan ukurannya tetap lebih tinggi. Kalau semisal kita menggunakan citra yang noise-nya banyak. Kalau semisal kita menggunakan citra yang grayscale yang mungkin bisa terdefinisi dengan baik, contohnya kita gunakan ini, citra uji yang ini. Ini kan lingkaran ya. Ini ada yang putih-putih. Terus kalau kita dilasi gimana? Hasilnya seperti ini. Ini. Kalau kita erosikan, hasilnya seperti ini. Jadi si putih-putih yang di atas ini lebih banyak terhapus. Jadi ukuran aslinya itu tadi kan 16,59. Setelah kita kompresi, hasilnya itu menjadi 11,91%. Jadi kualitas citranya itu terhitung dari 71,80%. Oke, jadi demikian tugas dan presentasi saya dalam video tentang dilasi dan erosi. Saya pikir ini menjadi tugas saya yang sudah saya selesaikan. Sekian dan terima kasih.